Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang amoebiasis, trichomoniasis, dan toxoplasma. Kami dari kelompok 3B terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Devia Raisa Bibi, ada Muhammad Fauzan, dan Ilham Maulana Rashid. Langsung saja ke pemaparan presentasinya kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Amoebiasis. Amoebiasis merupakan infeksi yang disebabkan amuba, yaitu Entamuba histolytica. Nah, penyebarannya, penyakit ini terjadi melalui makanan dan air minum yang telah terinfeksi amuba tersebut. Amoebiasis terdiri dari amoebiasis intestinal dan ekstraintestinal. Amoebiasis intestinal yaitu penyakit infeksi pada usus dengan gejala seperti diare. Diare itu berlendir dan berdarah. Kemudian nyeri perut, tenesmus atau mulas, dapat juga tanpa adanya gejala. Kemudian amoebiasis ekstraintestinal terjadi di luar usus, yaitu amubanya menjalar ke organ lain. Nah, penyebaran amuba terbanyaknya itu di hati dan menimbulkan radang hati. Kemudian di usus amuba berada dalam bentuk minuta, kista, dan trofozoid. Di dinding usus, amuba berkembang menjadi bentuk histolytica. Saat berpindah ke organ lain, amuba berada dalam bentuk trofozoid. Kemudian untuk gejalanya seperti demam tinggi, mual, muntah, serta nyeri perut yang hebat. Pengobatan amoebiasis, yaitu ada amoebisid kontak dan amoebisid jaringan. Amoebisid kontak membunuh amuba dengan cara kontak langsung dengan trofozoid dan kista dalam rongga usus berbentuk minuta. Contoh obat amoebisid kontak seperti senyawa nitroimidazol, misalnya metronidazol, kemudian senyawa oxyquinolin seperti cleoquinol, kemudian ada antibiotik seperti tetrasiklin dan eritromisin. Ada juga diclosanida, yaitu khusus untuk pembawa kista amuba. Kemudian untuk amoebisid jaringan berkhasiat pada bentuk histolytika di dinding usus dan jaringan lain. Contoh obatnya seperti nitromidazol, emetin, dan juga kloroquine. Kemudian untuk terapi amoebiasis. Untuk amoebiasis intestinal digunakan metronidazol. Kemudian di kambuh dilakukan kur dengan cleoquinol atau diclosanida. Untuk amoebiasis ekstraintestinal digunakan juga metronidazol atau emetin dan dilakukan kur dengan kloroquine. Nah, jika diperlukan maka dilakukan kur dengan amoebisid kontak. Kemudian mekanisme kerja obat untuk senyawa nitroimidazol, contohnya seperti metroimidazol, limaurazol, tinidazol, mekanisme kerjanya menyebabkan putusnya untai DNA patogen sehingga menghambat sintesis DNA dan pertumbuhan sel patogen. Untuk spektrum kerjanya luas. Kemudian senyawa oxyquinolin, contohnya cleoquinol. Mekanisme kerjanya belum tepat diketahui. Untuk saat ini telah dihentikan ketersediaannya karena memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi dan juga efek sampingnya terhadap mata. Obat ini tidak lagi dianjurkan oleh WHO. Kemudian mekanisme kerja dari antibiotik. Ada tetrasiklin dan eritromisin dengan mekanisme kerja menghambat sintesis protein. Selanjutnya ada trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh parasit yang disebut Trichomonas vaginalis. Penyakit Trichomonas ini mempengaruhi area genital pada pria dan wanita, dan biasanya ditularkan melalui kontak seksual ataupun pada bayi atau perinatal yang dilahirkan dari ibu-ibu yang sudah terinfeksi. Bagi pria penderita penyakit trichomoniasis dapat terjadi tanpa gejala. Prostatitis atau peradangan pada kelenjar prostat, serta uretritis atau peradangan pada uretra atau saluran kemih. Bagi perempuan penderita penyakit trichomoniasis dapat terjadi gejala seperti leukorea atau keputihan, uretritis atau peradangan pada uretra atau saluran kemih, vaginitis atau peradangan pada vagina, dan vulvitis peradangan pada vulva. Untuk memastikan seseorang menderita trichomoniasis adalah dengan pemeriksaan sampel cairan vagina pada wanita atau sampel urin pada pria di laboratorium. Lalu untuk obat trichomoniasis,
Untuk penanganan trichomoniasis digunakan turunan nitroimidazole yang bekerja sebagai trichomoniasid yaitu metronidazole, nimorazole, dan timidazole. Mekanisme kerja dari turunan nitroimidazole yaitu akan menyebabkan putusnya untai DNA patogen sehingga menghambat sintesis DNA dan pertumbuhan sel patogen. Eh, untuk turunan dari nitroimidazole ini memiliki spektrum kerja antiprotozoa yang luas. Kemudian strategi terapi trichomoniasis yaitu obat pilihan pertamanya adalah metronidazole sebagai dosis oral tunggal dari 2 gram atau 2 kali sehari 400 mg selama 7 hari. Dapat digunakan juga nimorazole bila timbul resistensi, meskipun jarang terhadap metronidazole. Lalu clotrimazole dapat digunakan secara topikal dengan efektif, tetapi bila terdapat infeksi ekstravaginal, trichomoniasis tidak dapat dibasmi seluruhnya, sehingga infeksi vaginal akan berulang. Kemudian toxoplasmosis. Toxoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis pada umumnya tidak menimbulkan gejala yang serius. Gejala serius akan terjadi pada janin jika selama hamil seorang ibu terinfeksi, maka pada anaknya dapat ditemukan kerusakan yang tidak dapat disembuhkan. Pengapuran intracerebral, hidrosefalus, microcephalus, dan buta. Terapi penyakit toksoplasmosis membutuhkan waktu yang lama. Terapi tergantung pada kategori infeksi serta respon terapeutik individu. Kombinasi pirimetamin dengan sulfadiazin adalah pilihan terapi untuk toksoplasmosis. Lama terapinya 2-3 minggu. Karena obat hanya bekerja terhadap ekstraseluler dan tidak terhadap intraseluler, maka pada sebagian pasien hasil pengobatan relatif rendah. Pada kasus alergi sulfonamida dapat digunakan spiramisin. Ibu terdiagnosis Ibu terdiagnosis toksoplasmosis akut, harus segera diberi terapi spiramisin. Antibiotika menghindarkan transmisi pada janin. Bila fetus terinfeksi, tambahkan antibiotika lain untuk mengurangi keparahan cacat kongenital. Bila neonatus terinfeksi, berikan antibiotika 1 tahun untuk mengurangi kebutaan atau kecacatan otak. Lalu spiramisin direkomendasikan untuk mengobati toksoplasmosis pada ibu hamil, terbukti menurunkan transmisi vertikal. Spiramisin mempunyai efek protektif pada trimester pertama dan insidensi infeksi kongenital berkurang sekitar 60%. Dia dapat dipakai untuk terapi pada fetus yang terinfeksi, pengobatan diberikan selama kehamilan. Dosis yang dipakai adalah 1 gram setiap 8-12 jam. Bila transmisi ke fetus atau PCR, terapi spiramisin diganti dengan pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folinik pada kehamilan usia 18 minggu. MCOT melakukan penelitian dan membuktikan spiramisin efektif dalam mencegah penularan pada janin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.